Eh, Kira-kira AI yang digunakan Pak Sandi itu apa saja? Boleh langsung dijawab oleh Bapak Sandi? Iya, baik. Itu memang pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Jadi gini, jadi gini, eh, rata-rata kita sebutnya yang kita pakai itu disebutnya dengan generative AI atau Gen AI, ya, atau kita lebih kenalnya dengan chatbot, atau kita lebih kenalnya ChatGPT, Gemini dan seterusnya. Nah, itu yang umum sekarang dipakai. Yang di depan nanti itu lebih luas lagi, namanya pun akan macam-macam. Itu yang disebut dengan agentic AI. Jadi ada perbedaannya adalah kalau yang agentic itu dia bisa bekerja sendiri berdasarkan perintah kita. Gitu. Itu perbedaannya itu sudah menunggu kita dan sudah mulai banyak. Gitu. Setiap hari muncul nama baru. Nah, jadi pertanyaan selalu adalah kalau begitu saya pakai yang mana? Gitu. Ya. Selalu demikian. Dan umumnya pertanyaannya adalah gratis atau tidak gitu. Itu hal-hal yang selalu ditanyakan. Nah, eh, tips dari saya adalah pertama, kita jangan menghabiskan waktu untuk nyoba yang satu, coba yang lain, bandingkan mana lebih bagus, mana. Jangan, don't do that. Karena itu hanya membuang-buang waktu kita. Ya, jadi gini, eh, kita butuh apa? Nah, selama kemudian tools atau apapun itu, ya chatbot yang manapun, sepanjang itu bisa memenuhi kebutuhan kita, ya sudah pakai itu. Walaupun kemudian diketahui sama temen, kok pakainya itu kuno banget dan sebagainya, biarin aja, emang kenapa? Ini sudah memenuhi kebutuhan saya kok. Gitu ya, itu satu. Jadi, oh Pak Sandi pakainya yang tadi apa yang pro apa segala macam. Jangan, karena sesuai kebutuhan aja. Saya memang banyak melakukan deep research, ya, penelitian-penelitian yang sangat mendalam, banyak hal ya. Contoh misalnya, kenapa acara ini bisa terselenggara lebih dari 20 keuskupan misalnya. Nah, itu karena hasil riset saya untuk mengumpulkan data eh, dari 38 keuskupan di Indonesia, itu ada 1.580 something paroki dan stasi. Nah, saya sudah punya datanya hasil dari deep research saya. Walaupun separuhnya itu emailnya nggak jelas. Ada yang tidak ada email, ada yang emailnya sudah kadaluarsa, dan seterusnya. Itu perlu nanti di cleansing. Itu belum. Kemarin itu baru kita kumpulkan dan kemudian kita kirim email kepada semua pastor paroki untuk disampaikan informasi mengenai webinar kita ini. Itu salah satunya. Nah, kalau kebutuhannya mendalam seperti itu, ya memang diperlukan yang mampu mendalam, artinya mampu menganalisa sampai mendalam. Nah, tapi patokan secara umum, kalau kita kebutuhannya adalah untuk diskusi, untuk hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum, hari ini ya, itu yang terbaik menurut saya adalah ChatGPT masih untuk pengetahuan umum. Ya. Kemudian kalau saya memang tujuannya mau membuat karya ilmiah ya dan seterusnya di mana sumber-sumbernya itu sudah automatically terfilter merupakan sumber-sumber karya ilmiah, maka saya pilihnya adalah Cloudy AI karena dia memang learning mesinnya belajar dari karya-karya ilmiah kelas dunia itu. Tapi kalau saya kemudian keperluannya untuk hal-hal yang terkait dengan katakanlah lokasi dan sebagainya, apa conversation ya umum itu saya pakai Gemini. Kenapa? Karena Gemini itu kan sama yang punya dengan Google. Dia sudah punya namanya Google Email dari zaman dulu dan punya namanya Google Maps dan seterusnya. Nah, itu yang memang canggih sekali menurut saya belum ada yang lain. Kira-kira begitu. Tapi kalau saya hanya setelah personal, katakanlah mohon maaf ya, saya hanya ibu-ibu rumah tangga gitu. Ya sampai pakai yang semua yang gratis yang manapun nggak ada masalah. Apalagi sekarang pakai Meta misalnya. Meta itu sudah ada di WhatsApp ya kan. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi, nggak perlu install-install di WhatsApp, bisa langsung pakai add Meta apa gitu. Langsung bisa. Ya kira-kira begitu. Jadi jangan dipusingkan dengan mana yang lebih baik. Karena kita tidak menilai itu. Yang penting sekarang apakah itu memenuhi kebutuhan kita atau tidak. Ya seperti tadi Jordi, saya butuh untuk bikin video dan menurut saya YouTube YouTube kreator is okay. Ya sudah, sudah memenuhi kebutuhan kok. Ya, itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi jangan terpaku karena hari ini si A terbaik, minggu depan bisa berubah. Saya rasa itu Maria. Siapa tadi Maria? Nah.
Oke, jadi Pak Sandi ada punya dua pertanyaan. Nah, tadi sudah dijawab dan untuk pertanyaan kedua adalah tips memilih AI yang sesuai dengan kebutuhan ataupun yang cocok untuk OMK. Boleh dijawab Pak Sandi? Iya, jawabannya sama. Jadi sebetulnya bukan masalah tools yang mana yang kita pakai. Sebetulnya masalah bagaimana kita berkomunikasi dengan AI. Itu yang lebih penting. Maka tadi sempat saya singgung soal 5K itu kan. Pakai itu deh. Sekarang saya sendiri juga pakai itu. Dan kalau saya lihat tadi contoh-contoh yang dibuat ya, termasuk ini contoh-contoh prom itu ada satu hal yang penting sebetulnya di bagian akhir ya, di bagian klarifikasi. Kalau saya nanya, oke, jawaban kamu tolong kamu koreksi jawaban kamu sendiri. Gitu ya, dia kan sudah kasih jawaban ke kita nih, saya minta koreksi dulu gitu. Kalau kamu koreksi dulu, nanti dia akan ngaku, orangnya jujur ya, nggak bisa bohong ya. Oh iya, ternyata ininya masih keliru ini. Atau kalau saya kebetulan nemu hal yang meragukan, saya tanya langsung klarifikasi. Itu penting sekali sebelum kemudian kita publish. Yang menjadi kendala adalah seringkali kita merasa, oh jawabannya udah bagus nih, oh keren nih gitu. Nggak kepikir loh gitu. Nah lalu kemudian kita publish itu keliru. Ya, itu keliru. Karena bisa jadi meyakinkan padahal sebetulnya itu tidak benar. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, untuk OMK sekarang bukan OMK-nya, ya, tapi kebutuhannya untuk apa? Itu kebutuhannya untuk apa? Kalau kebutuhannya memang untuk mau bikin skripsi, bikin apa, ya saran saya pakai Claude. Itu mantap banget. Atau kalau mau lebih serius, misalnya saya mau jadi dosen nanti dan sebagainya, mau serius pakai eh, notebook LM. Itu keren. Tuh. Ya, itu tergantung sekali gitu. Nah, saya sendiri, kalau tanya tadi yang pertama, saya sendiri pakai ChatGPT untuk yang umum, untuk renungan dan sebagainya, saya pakai ChatGPT. Karena apa? Karena ChatGPT itu dia sudah bisa menjawab sekarang. Misalnya, hari Senin besok nih, itu kan bacaan Injilnya beda. Kenapa beda? Karena hari Senin itu bacaan Injilnya sama dengan hari Minggu besok. Maka oleh gereja lalu yang hari Seninnya dirubah. Ditulis bacaannya pakai bacaan yang hari Selasa. Gitu, hari Seninnya nggak dipakai. Nah kayak gitu. Nah itu ChatGPT jago yang begituan. Itu yang kita barangkali nggak paham gitu ya. Nggak paham kalau ada bacaan yang beda gitu dengan kalender liturgi. Nah, dan seterusnya. Nah itu saya sudah uji setahun 2 tahun terakhir sejak ChatGPT itu memang awal-awal selalu saya kasih tahu bacaannya ini gitu. Tapi belakangan sudah nggak kasih tahu. Oke, saya mau buat renungan tanggal sekian gitu aja. Nanti dia yang cariin bacaannya apa, cocokin dengan saya punya aplikasinya. Saya punya aplikasi untuk menghitung kalender liturgi. Nah itu kira-kira begitu. Nah kalau kebutuhan itu saya pakai ChatGPT. Ya, mungkin barangkali Maria dan teman-teman tahu bahwa saya punya aplikasi untuk menghitung kalender liturgi, di mana kalender liturgi itu nggak banyak yang bisa ngitung, yang ngerti ngitungnya. Kalau kalau karena apa? Kalender liturgi itu menggunakan dua dua dasar, matahari dan bulan. Jadi kalau yang pakai peredaran matahari itu gampang ya. Misalnya hari Natal ya 25 Desember nggak perlu mikir gitu, karena dia peredaran matahari. Tapi kalau peredaran bulan kayak hari raya Paskah gitu, tanggal berapa nggak bisa jawab kita. Karena tergantung tahunnya, tergantung kapan bulan purnama, kapan hari Minggu setelah bulan purnama di Yerusalem. Nah, ya kayak gitu. Nah, ini kan lumayan rumit gitu, sehingga di Indonesia menurut saya itu nggak banyak yang ngerti soal menghitung, dan saya udah punya, dan saya udah buat aplikasinya juga untuk itu. Dan menariknya apa? Kita bisa menghitung bukan hanya yang ke depan, terutama untuk sekolah-sekolah. Itu kan sekolah itu tahun ajarannya pertengahan tahun sampai pertengahan tahun depan. Padahal kalender liturgi kita terbitnya September, Oktober. Sehingga mereka sekolah Katolik itu menyusun kalendernya itu sekitar Februari, April lah katakan. Jadi telat, karena dia belum punya kalender tahun depannya, kira-kira gitu. Mundur pun juga iya. Itu nanti kapan-kapan kita kalau memang ada waktu kita boleh bahas itu, dan bagus kalau OMK juga memahami itu. Seperti apa sih? Karena menurut saya bangga jadi Katolik. Kenapa? Karena Katolik punya yang namanya BBM, buku bacaan misa. Artinya bacaan liturgi. Itu luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita hanya betul-betul kutip dari Injil, itu seringkali kacau. Ya contoh misalnya, tiba-tiba dikutip kalimat ayat pertamanya bunyinya begini. Kemudian ia berkata kepada mereka. Nah itu kalimat pertamanya karena kita kutip dari Injil. Ianya siapa, merekanya siapa nggak jelas. Tapi kalau di buku bacaan misa ya yang sudah dibuat oleh kita di Gereja Katolik, misalnya disebut setelah Yesus bangkit dari maut, gitu.
Nah, itu kita tahu nih peristiwanya kapan terjadinya, karena ditambahi kata-kata itu di depannya. Atau kalau katakan ini ajaran yang tidak peduli kapan, artinya tidak penting waktunya kapan, maka di bacaan kita akan disebut sekali peristiwa. Ya, itu artinya ya mau Yesus lah bangkit atau belum itu nggak terlalu penting gitu, dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh gereja Katolik itu yang sebabnya saya bangga. Nah itu jadi sangat tergantung kepada kebutuhannya apa gitu. Kalau saya nanya itu kepada Meta AI gitu, seringkali dia ngawur, karena dia nggak menguasai ajaran Katolik dengan cukup baik menurut saya, gitu. Karena saya sudah tes beberapa kali, nggak tahu sekarang karena yang saya tes sudah beberapa bulan yang lalu masih belepotan. Nah itu sangat tergantung ya. Jadi kalau saya sendiri ChatGPT untuk pengetahuan umum, termasuk pengetahuan spiritual itu saya pakai ChatGPT karena dia sudah hafal betul. Oke, kalau saya membawakan renungan untuk Fresh Juice, gaya saya seperti apa yang saya bahas kontennya dia sudah tahu, gitu. Dia sudah ngerti lah gitu ya. Kayak yang saya kasihkan contoh tadi, kebetulan kita ngomong soal kekurangan kita, jangan melihat kekurangan tapi kelebihan, nah itu kebetulan saya buat untuk besok gitu. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau untuk komparasi, saya seringkali prompt saya buat di ChatGPT, tapi kemudian prompt itu saya lempar ke yang lain. Misalnya kalau saya mau buat lagu, maka ide lagu pertama saya bahas dengan ChatGPT, tektokan. Seperti misalnya apa lagu yang kemarin dibuat itu aku hanya rindu gitu misalnya, itu cerita ada. Nah itu saya dengan ChatGPT itu tektokan. Bagaimana saya bisa menggambarkan dalam lirik lagu supaya tergambar bahwa ini kisahnya seperti ini, bla bla bla, tektokan terus. Setelah dapat, kemudian baru saya minta ChatGPT untuk buat liriknya. Liriknya pun kita enhance, kemudian sudah jadi, maka liriknya itu saya minta ChatGPT untuk bikin prompt-nya. Bikin prompt untuk bikin lagu dengan lirik itu, prompt khusus untuk Sumo AI. Nah, prompt-nya itu termasuk lirik lagunya, termasuk style dan seterusnya, itu dibantu oleh ChatGPT. Itu semua kemudian saya posting, saya copy paste ke Suno AI. Nah, begitu dibuat Suno AI, kemudian Suno AI biasanya buatkan dua lagu contoh apa hasilnya. Kalau saya belum puas hasil lagunya dalam bentuk MP3-nya itu, saya update lagi ke ChatGPT. ChatGPT ya kita bahas ini hasilnya seperti apa gitu. Maka ChatGPT nanti akan kasih masukan, ininya sebaiknya begini, sebaiknya begitu gitu. Misalnya contoh yang lagu yang kemarin saya dikasih tahu oleh ChatGPT, sebaiknya penyanyinya laki-laki yang sudah senior. Karena itu ceritanya lebih menunjang, jangan anak muda yang nyanyiin, padahal itu kisah seorang ayah gitu. Nah, misalnya, nah, itu kira-kira seterusnya. Jadi perpaduan itu, tektokannya itu, termasuk juga seringkali saya minta untuk Gemini yang bikin karena VAO tiganya Gemini itu saya pikir sudah bagus, tapi tergantung juga kebutuhannya apa. Jadi kalau untuk kebutuhan infografis apa itu si VAO itu bagus banget gitu. Ya dan seterusnya. Jadi sangat tergantung. Kalau kebutuhan kita nggak mendalam seperti itu, ya seperti yang tadi kan ditanya itu saya kasih komen kan, yang bikin apa contoh dari Jordi itu saya tektokan dengan ChatGPT gitu karena kebetulan isinya adalah mengenai Rosario ya kan. Nah itu saya kasih komen itu hasil tektokan saya dengan ChatGPT kira-kira gitu. Jadi sangat tergantung, tapi pada umumnya seperti yang Jordi katakan itu memang benar bahwa yang gratis dengan yang berbayar itu ya nggak beda-beda banyak gitu kalau keperluan kita umum. Ya mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Hmm. Sandi. Teman-teman yang pertanyaan yang sudah dijawab boleh diberi reaction. Oke, jawabannya sungguh baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan untuk Kakak Jordi. Untuk pertanyaannya, apakah bisa dijelaskan jika memang hasil videonya ada kesalahan di mana di prompt yang harus diperbaiki supaya hasil selanjutnya nggak akan ada kesalahan lagi? Boleh dijawab, Kak Jordi? Oke, saya jawab secara cepat aja deh. Kadang problemnya itu bukan di promnya, teman-teman. Tapi memang AI-nya yang saya bilang tadi, kadang suka pada halu. Makanya kenapa kalau misalnya emang udah salah hasilnya, ulangi lagi dengan prompt yang sama. Biasanya kalau kayak saya nih, saya ngerasa oke, yang pertama hasilnya berantakan nih, kacau. Tapi begitu saya pose ulang dengan prompt yang persis sama,
hasilnya bisa langsung beda loh. Maria dan teman-teman semuanya bisa langsung beda. Hasilnya beneran sesuai yang saya mau. Malah saya pernah coba sampai 3 kali. Yang ketiga baru betulan sesuai yang saya mau. Buat saya, it's okay sih. Ulangi dengan prom yang sama. Gitu. Oke, baik. Jawabannya itu ya, teman-teman. Jadi AI itu kadang ngawur. Jadi untuk teman-teman yang bertanya tadi, apakah sudah menjawab, boleh bisa dibeli reaction. Oke, untuk Mungkin tambahan pertanyaan. sedikit dari saya, Maria, tambahan sedikit ya. Jadi kalau Boleh, kita Pak. berusaha edit, ya, oh oke, ini tidak sesuai, lalu kita berusaha edit, lama-lama itu si AI-nya bingung, ngaco Nah dia. itu Pak. Nah, jadi maka Nah itu. usulnya Jordi menurut saya benar. Ya sudah, problem sama kayak kirim lagi. Sepanjang artinya kreditnya masih ada. AI itu sama kadang-kadang kayak manusia lah. Suka halu gitu loh. Ibaratnya gimana cara untuk menyadarkan seorang Ya, manusia yang halu. Ibaratnya mungkin pipinya dicubit pas lagi ngawur misalnya. Nah sama. AI pun sama gitu loh. Tapi jangan dibikin yang aneh-aneh. ya. Makanya penting bagaimana kita kasih prompt itu yang penting. Pakai 5M, 5K tadi itu penting banget. Saya sangat merasakan manfaatnya. Iya. Ada lagi MC Maria? Oke, udah itu aja, Kak. Siap. Oke, lanjut untuk pertanyaan untuk Bapak Clemens. Apa bisa dijelaskan ulang untuk 5 sintes Komarios yang tidak ada di dalam slide? Terima kasih, Kak. Oke, tadi udah dijawab sih di kolom chat ya. Cuman nggak apa-apa, saya coba jelaskan lagi buat teman-teman yang masih nyimak. Senang banget. Jadi kalau kalau gini, nanti teman-teman ini bisa gunakan ini dalam kehidupan offline-nya kalian. Jadi kalau kalian bisa kuasai pola pikirnya, itu nanti teman-teman bisa pakai di mana-mana, termasuk di konten dan yang lain-lain. Kalau kita bikin konten atau kita cuma ngomongin tentang diri kita sendiri, itu orang-orang akan bosen. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Jadi contoh nanti kalau ditanya nih, Kak Maria sekarang kerjaannya apa? Oh, accountant tadi kan. Kalau accountant ya udah nggak ada pertanyaan lagi. Tapi kalau kita ngomongnya dengan kalimat yang, oh, saya tuh ngebantu supaya perusahaan-perusahaan tuh keuangannya tidak bocor. Berarti, emang kamu ngapain sih? Gitu. Itu ada pertanyaan kedua. Jadi bikin orang tuh tertarik untuk tahu lebih jauh. Nah, jadi tadi tulisannya, kalimatnya, bukan apa yang kamu lakukan. Bukan, oh saya seorang akuntan. Bukan. Tapi dampak apa yang kamu berikan kepada customer kamu. Hmm. Kalimatnya dampak apa yang bisa kamu berikan pada customer kamu. Maksudnya, ini yang saya ajarkan selalu di semua seminar dan ini ya kalau kita ngomongin dari sisi branding karena kebanyakan kita tuh bikin poster cuma ngomongin diri sendiri. Tadi saya sempat di grup digital marketing ya, kan grupnya teman-teman semua tuh kan ada pertanyaan di poster. Saya kasih masukan gitu loh. Kalau isinya cuman, oh ini sabun organik apa gitu, eco-friendly, bisa dipakai buat mandi ini. Tapi kita coba cari kira-kira yang bakal butuh sabun seperti itu tuh siapa. Makanya kita mesti tahu segmen pasar yang mau dituju. Nah kalau kita udah tahu orangnya, misalkan yang oh ini kulitnya sensitif, sering iritasi, terus nanti sering ada mungkin ada eksim atau apa, saya nggak tahu. Ini contoh, tapi teman-teman mesti cari tahu sendiri kan produk yang kalian bikin itu sebenarnya menjawab permasalahan apa sih yang ada di publik gitu. Nah, kalau kita bisa arahkan ke sana, oh teman-teman akan sangat mudah sekali untuk jualan, bahkan bisa menciptakan orang-orang yang tadinya bilang, wah gue butuh nih, saya butuh banget nih sabun ini nih, aduh biasa kalau habis mandi tuh pakai sabun yang lain tuh gatal-gatal sama yang ini mulus misal. Dari situ akan jadi loyalis, akan jadi customer brand ambassador kalian. Nah, sama halnya nanti kalau misalkan lagi mau networking, lagi mau ketemuan sama orang dan sebagainya, buat teman-teman UMK kan mungkin ada beberapa yang mungkin belum belum masuk dunia kerja, mungkin belum relate. Tapi um, nanti dunia kerja juga sama seperti itu, gitu. Dimana kalian tuh bisa memposisikan diri sebetulnya, positioning. Itu yang saya selalu ajarkan di Entrepreneur Society. Gitu teman-teman. Semoga menjawab ya. Bukan apa yang kamu lakukan, tapi dampak apa yang kamu berikan kepada customer kamu. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Clemens. Semoga yang menanyakan tadi dapat dijawab ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya boleh dijawab oleh 3 narasumber. Nah, untuk pertanyaannya, untuk mencari ide bisnis, apakah kita mulai dari bakat kita atau mulai dari kesempatan yang ada? Boleh dijawab untuk 3 narasumber. Saya jawab duluan deh kalau gitu. Kalau saya biasanya justru akan menggabungkan antara apa yang saya mampu gitu ya dengan kesempatan yang ada.
Karena nggak bisa bohong gitu loh. Kadang-kala kita tuh seringkali sebagai orang idealis ya, ibaratnya kayak, oh saya jagonya di bidang ini, udah fokus aja di bidang ini. Padahal marketnya lagi nggak ada, peluangnya lagi nggak ada, orang istilahnya lagi nggak mencari produk itu atau jasa itu. Nah udah fokus cari apa yang kita mampu dan kesempatan apa yang lagi ada saat ini. Udah itu aja. Oke, Iya. baik Kak Jordi. Boleh dilanjut oleh dua narasumber lain. Oke, tadi pertanyaannya adalah em, apa dengan hobi ya? Bukan. Apa nih? Boleh dibacakan Untuk ulang untuk kakak ya? mencari ide bisnis, apakah kita mulai dari bakat kita sendiri atau mulai dari kesempatan yang ada? Tadi 4 esensi kewirausahaan. Esensi kewirausahaan nomor 2, fokus bantu orang lain terlebih dahulu, rezekinya akan datang di kemudian. Cari yang kamu bisa bantu untuk orang-orang paling dekat di sekeliling kamu. Itu aja. Misalkan waktu pandemi di komplek perumahan, kan ada kakek nenek, om tante nggak berani keluar ke pasar. Karena apa? Karena takut ketularan. Jadi ya udah, om tante boleh nggak just tip aja ke pasar, saya yang beliin. Setiap rumah kamu ngambil 10.000, kalau 10 rumah udah 100.000 tuh sekali jalan. Itu udah kalian 30 rumah udah 300.000. Kalian aja tiap hari, semisal gitu kan. Kalau 300.000 kalian 30 hari, udah berapa tuh kira-kira teman-teman? Ya, nangkap maksudnya? Udah dapat gaji di atas UMR tuh, gitu ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Bapak Clemens. Boleh dilanjut oleh Pak Sandi. Ya, oke, dari saya singkat aja. Jadi tergantung daripada kita mau sejauh mana menjalani bisnis, mulai dari ide itu penting. Jadi kalau hanya sifatnya pendapatan sampingan gitu ya, seperti Clemens tadi cuci piring gitu di KFC yang untuk memenuhi kebutuhan hidup, nah itu saya pikir nggak terlalu berat kita berpikir. Ya, yang penting ada bisa menghasilkan secara instan, artinya cepat terima hasilnya gitu. Itu yang dipikirkan. Tapi kalau kita mau sesuatu yang besar, maka yang tadi juga oleh kalian disampaikan mengenai dreams, nah itu juga bagus, kenapa tidak gitu. Walaupun kalau kita ngomong dreams itu memang kita harus osdowernya harus tinggi apa, osdower apa, ketahanannya harus siap gitu dalam jangka panjang, karena itu nggak akan mulus, nggak akan mudah. Artinya tidak akan instan didapat. Tapi begitu berhasil itu akan besar sekali. Contoh saya misalnya. Saya belajar AI itu dari tahun 80-an. Skripsi S1 saya 87 itu mengenai Natural Language Processing. Karena zaman itu saya lihat nih AI masa depan. Tapi ketika tahun 90 sekian saya berhenti, saya putus asa, saya berhenti, ini nggak ada hasilnya. Nggak muncul-muncul, ini kayak apa AI ini nggak muncul-muncul. Semua orang di seluruh dunia kemudian injak rem meninggalkan itu. Ya sudah, saya pikir ya mungkin memang bukan ini salah salah langkah gitu ya. 10 tahun terakhir tiba-tiba kemudian ada teknologi baru, temuan baru. Nah, ini memungkinkan gitu. Ini akhirnya kemudian betul terjadi sampai dengan sekarang ini. Ya saya nggak tahu juga sekarang di umur saya sekarang harusnya saya pensiun malah dipanggil-panggil terus itu seminggu 2 3 kali suruh jadi narasumber, jadi pelatih dan sebagainya untuk AI. Ini saya juga nggak kebayang gitu. Tapi artinya perjalanan yang panjang yang saya tempuh. Yang dulunya itu sia-sia gitu. Dulu kan saya buat apa software gitu ya, aplikasi AI itu dengan menggunakan Prolog namanya language-nya, programming in logic gitu. Nah itu apa orang nggak ngerti itu apa dan sebagainya. Ya sia-sialah gitu, pokoknya nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ternyata saya sebut sebagai prematur. Bisnis yang belum waktunya saya sudah siapkan, maka pasar tidak menerima. Nah, itu salah satu juga pertimbangan kalau kita ngomong apa big business ya, big opportunity, maka itu memang time frame menjadi penting. Maka saran saya kepada teman-teman OMK, kalau memang mau yang besar, kalau yang mau kecil saya nggak bahas ya, karena gampang kan. Kayak tadi itu jadi just tip pun jalan dapat duit kok gitu. Tapi kalau kita ngomong mau kita buat sesuatu yang besar gitu, yang artinya akan fenomenal, maka memang apa kita betul harus 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 mampu untuk apa untuk
karena nggak ada yang gampang lah, kira-kira gitu. Ya, saya rasa itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber dari Kak Jordi, dari Pak Clemens, dan juga dari Pak Sandi untuk jawabannya. Semoga untuk Kak Enda sudah menjawab ya. Baik, mungkin kita akan langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada salah satu dari Jimmy Gabriel ya, kalau nggak salah namanya. Saya dari Keuskupan Timika dan sedang usaha jualan telur. Target pasar saya adalah ibu rumah tangga. Saya juga sudah buat pesan otomatis WA menggunakan AI, tapi masih ada jawaban yang tidak pas. Kira-kira bagaimana cara untuk pesan otomatis yang terlihat alami dan pas dengan situasi target market? Terus dia juga ada satu pertanyaan lagi di mana dia bertanya tentang gimana sih cara kita itu bisa membangun komunitas bisnis OMK gitu. Apakah ada tips? Kira-kira mungkin dari ketiga narasumber mungkin mulai dari eh, Pak Sandi mungkin boleh? Oke, saya dulu. Oke. Ya, kalau bisnis telur itu bisnis yang ada jangka waktunya ya, ada kadaluarsanya. Itu satu. Jadi artinya begitu kita beli, kita harus segera jual. Kalau enggak, nanti dia kualitasnya menurun. Itu satu. Artinya ini harus dibuat bisnis yang cepat, turnovernya tinggi, gitu. Sehingga nggak bisa stok banyak-banyak gitu. Stok terjual, besok beli lagi, muter gitu. Itu bisnisnya, pola bisnisnya. Nah, kemudian karena itu sifatnya common business, bisnis yang umum ya, menurut saya telur itu banyak orang bisa jual telur gitu. Artinya tidak memerlukan spesialisasi dan seterusnya. Jadi saya sebutnya common business ya, jual telur itu. Maka kita harus punya diferensiasi gitu. Apa keunggulan telur kita? Eh, Orang umumnya harga, persaingannya di harga, padahal itu keliru. Ya, misalnya katakan diferensiasi kita adalah telur yang omega 3 yang merahnya bukan merah karena disuntik, itu merah banget, tapi memang betul natural merahnya dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang menurut saya perlu. Nah, untuk detailnya itu cobalah tektokan sama ChatGPT. Ya kan? Oke, saya berbisnis telur, bla 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 bla, bla, omset sehari sekian dan sebagainya. Ceritakan itu, kemudian kasih saya 3 atau 5 masukan penting yang harus saya rubah dari cara saya jualan sekarang ini. Misalnya, terus nanti dikasih tahu satu, ini, dua, ini, begitu. Ya, kalau mau lebih detail. Ya, yang jelas pasti ChatGPT menjawab jauh lebih bagus dibanding saya. Oke, itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sandi. Mungkin kita bisa selanjutnya ke Pak Clemens. Mungkin apakah masih eh, ada di Zoom? Boleh, Oke, baik. Mungkin sekalian juga untuk closing remarks juga ya, Pak. boleh, siap. Em, ini tadi sekalian ada pertanyaan yang telur ya, sama yang di ini ada nih Rivi Komsel Paroki Bunda Maria Cirebon lagi bikin website. Oke, aku izin share screen singkat deh kalau gitu. Em, jadi saya share screen. Nah, ini kan screen ini kelihatan kan? Saya itu kalau nyuruh kerjanya tuh kayak gini. Jadi saya tuh pakai teman-teman yang tadi mau bikin website sama yang mau analisa ya. Pertama, saya tuh selalu kasih konteks ini GPT, tapi ini kodeks. Jadi kalau kalau pakai GPT tuh bisa tuh ini yang mana ya? Oh, oke. Ya, dia nge-lag lagi guys. Jadi saya kasih semua, ini pertama kan lagi mau ngomongin untuk bikin website Aurelion. Aurelion itu tuh kita punya tax accounting sama legal entity. Jadi PT baru, kita akan masukkan di bawahnya di Entrepreneur Society di sini kalau teman-teman nanti mana ya, kelihatan nggak nih? Nah, ini websitenya tes. Di sini kita tuh ada ekosistemnya. Websitenya tes ini tadi saya bilang itu bikin semuanya pakai AI. Walaupun kita perlu banyak editing dan sebagainya, nah ini ekosistem tesnya ini ada di sini Aurelion. Kita mau bikin tadinya tadinya di sini sebagai unit, tapi kita bikin lagi website sendiri. Nah, belum ke upload, belum terjadi. Aku lagi baru beli hostingnya, baru beli domainnya, baru pindahin ke hostingnya di Cloudflare, terus segala macam dia ngedit. Aku nggak ngerti coding sama sekali guys, by the way ya. Um, ini dia yang bilang dia laporan nih, oh sekarang now waiting registrar apa segala macam, nanti baru pindahin segala macam. Oke, sekarang apa nih yang bisa dikerjain? Aku bilang temporary launch Aurelian ID Aurelian.id itu domain yang kita baru beli. Nah terus apa? Dia nanya kan sekarang, define dong Aurelian ini apa gitu kan? Consulting firm kah ini apa? Nah terus habis itu aku kasih gini, oke, ini folder ya lu cuman boleh nulis di sini.
dan lu bisa baca dimanapun gitu kan. Kita kasih lagi di sini konteksnya, aku kasih foldernya itu di sini teman-teman. Jadi semua tuh aku bikin ada folder lokalnya, aku kasih ke mereka yang mana yang bisa dibuka. Ini website Aurelion nih. Foldernya tadi aku masukin di sini resources. Nah, dia bisa nulis langsung di working folder. Jadi Clemens nggak ngerti coding, Clemens nggak ngerti apapun, cuman ngerti nyuruh-nyuruh aja. Nah, kalau ngerti nyuruh-nyuruh dan tahu apa yang mau dibangun, bisa. Ini logonya aku kasih, ini company profile-nya aku masukin, suruh dia baca dari company profile tadi, terus aku suruh dia baca juga file-file kita yang ada nih, logonya di mana, semua gitu kan. Lu bisa cari meaningnya di Google Drive. Nah, kalau udah kerja, gue maunya lu cuma nulis di sini ya, dikasih foldernya, cuman dia bisa nulisnya di sini supaya nggak berantakan filenya. Tulis nih lognya, waktunya, kayak apapun itu yang kamu lakukan, dan kalau ada bug, pokoknya terus dibuat dan list dokumennya supaya other agent bisa ngeliat ini. Jadi kalau nanti aku tinggal suruh ada satu AI lagi kan, ini GPT kan kadang udah habis nih kuotanya nih. Aku biasa pakai si Cloud gitu kan. Nih lanjutin, nih dia lagi aku suruh nih kan. Coba dong lu bisa nggak nih beresin websitenya si Clemens untuk tambahin nih poster-poster karusel. Udah, kayak gitu nanti dia kerjain. Nanti kita baru kasih revisinya seperti apa. Yes, nih dia akan rekap lagi. Aurelian, gue bakal baca ini sebagai working boundary ya. Ini bisa ditulis, read reference-nya, sampai akhirnya dikerjain nih, confirm, bla 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 bla, terus dikerjain. Aku bilang lagi, oh tapi kasih gue suggestion terus ya apa yang kita lakukan sampai semuanya beres. Lu baca deh nih hmm.co diedit, TS Society itu integrate gimana sama si clemensraja.com-nya. Nah, udah kan dia bikin semua, terus edit competitor design. Ini dia kerjain nih. Terus dia bikin gambar sendiri, dia bikin web review. Akhirnya jadi web review kan. Nah, terus habis itu aku bilang ke Roy, bisa nggak lu keep rolling sampai semuanya jadi ya, gitu kan. Jadi cuma nyuruh-nyuruh doang guys, sebetulnya. Jadi kalau dibilang apakah sulit atau tidak, asal kalian tahu apa yang kalian mau minta, bisa. Dan nanti dia bisa kerja. Ini pakai subscription GPT yang paling murah kalau nggak salah. Sorry, kedua paling murah. Saya lupa berapa aja angkanya gitu. Dari dulu saya cuma pakai yang itu doang. Dan jadi tuh hasilnya saya belum bisa upload karena apa hostingnya belum beres. Tapi ini nih hasilnya nih kalau kita mau lihat. Jadi kita bisa lihat websitenya dengan sesimpel kok nggak bisa dilihat sih sini. Woi, jangan bikin malu, woi. Ya tergantung ya. Oh ya, nggak bisa jalan nih. Gimana nih, gitu kan? Gimana nih? Terus nanti dia akan itu dia jadi ini isinya seperti ini tapi nggak ada gambarnya. Tadi udah beres ada gambarnya. Ya kayak gitu-gitu aja sih sebetulnya. Jadi teman-teman mesti explore, mesti mainin, mesti pelajarin dan tahu apa yang mau diminta. Tadi yang telur, kamu tanya apapun itu pasti akan terjawab jauh lebih bagus. Jadi saya juga banyak researchnya di sini dan ya semoga ini bisa menjawab teman-teman ya. Aku tadi nunjukin konsepnya gitu. Ini kan ini malah cara bukanya bukan dari website, bisa kalau dibuka dari file nggak bisa nih tampilannya tidak polos ya. Coba kita lihat aja coba nanti hasilnya kan. Nah, dia bisa 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 ngejawab kita tuh kayak dia punya staff yang kita punya staff yang bisa ini. Nah, local server udah mati nih, aku start ulang. Kok bisa local servernya mati? Mana ngerti saya begini-beginian gitu kan? Walau Pak Sandi mungkin lebih paham nih technical, tapi kalau saya mah nggak tahu gitu. Tapi kalau ini saya tunjukin kenapa teman-teman biar ngelihat prosesnya. Tadi kan Kak Jordi ngelihat prosesnya dari bikin konten dan desain. Ini sedikit yang lebih konteks di mana kita bisa nyuruh-nyuruh dia. Ya kan? Nah, tuh udah keluar tuh. Nih, langsung tuh. Saya di jalan lagi nih halaman nih tuh. Batasnya oh itu udah. Nih jadi gini, langsung cepet banget bikin website guys sekarang. Kayak mana kebayang? Ini asal kalian udah siapin ini masih jauh, masih banyak yang perlu di-improve, logo-logo, gambar apa segala macam, testimoni dan yang lain-lain. Tapi udah bahkan copywritingnya itu karena saya udah isi dari company profile dan sebagainya, itu udah dia yang susun sendiri yang mana yang bagus gitu. Semoga menjawab ya. Dan dengan itu aku izin banget karena aku harus jalan. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman. Pak Sandi, thank you banget udah diundang. Kak Jordi, thank you banget sharingnya. Itu sharing iman menguatkan, cepat sembuh. Dan semoga bisa terus jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan ya. Dan terus semangat untuk berkarya. Sama teman-teman semua yang lain, semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Minimal tadi di Instagram. Nanti DM-DM aja. Aku hopefully bisa kenal sama teman-teman semua. Senang banget. Dan nanti yang di grup ininya kan masih bisa komunikasi. Oke? Sampai Ya, jumpa. terima kasih banyak, Terima kasih. Clemens, Bold and Oke, Beyond. ya, baik. Makasih banyak, atas Kak. sharing-sharingnya. Teman. Makasih, mantap banget. Apakah mungkin kita bisa langsung ke foto terlebih dahulu sebelum Kak Clemens Oh iya, meninggalkan? Ya, baik. Iya, tadi belum foto tuh. Oke. udah tinggal 103 sisanya. Wait sebentar ya. Mungkin dari